orang terkuat dalam bisnis narkoba di Meksiko memulai bisnis dengan menciptakan ladang ganja Sinsemilla yang bertujuan untuk menangkap para anggota kartel Guadalajara. Selamat datang di channel Burning On. Pada video gue pertama kali ini, gue bakal bahas biografi seorang gembong narkoba yang terkenal di Meksiko pada tahun 80-an. Dan orang ini bernama Miguel Ángel Félix Gallardo. Miguel lahir pada 8 Januari tahun 1946 di Juliacan, yang merupakan sebuah kota di barat laut Meksiko. Miguel dilahirkan pada keluarga yang sederhana dan dia besar di kota Juliacan. Setelah lulus sekolah akhir atau SMA, Miguel melanjutkan ke perguruan tinggi jurusan bisnis. Tapi kuliah itu tidak selesai dan dia lebih memilih untuk mendaftar pekerjaan sebagai polisi. Lalu ia mulai bekerja di polisi kehakiman Sinaloa. Buat yang bingung antara Juliacan dan Sinaloa, jadi Meksiko itu merupakan negara yang pemerintahannya berbentuk Republik Federal. Republik Federal adalah sebuah negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan bentuk pemerintahan republik. Sebenarnya agak-agak mirip dengan provinsi, tapi negara bagian lebih punya kebebasan tersendiri untuk mengatur pemerintahannya. Jadi Sinaloa merupakan salah satu negara bagian dari Meksiko dan Juliacan adalah kota yang berada di Sinaloa. Tidak lama setelah bergabung dengan kepolisian Sinaloa, Miguel ditugaskan untuk menjaga gedung pemerintah negara bagian. Lalu, karena keterampilan dan kecerdasannya, Miguel mendapat kepercayaan untuk menjaga dan melindungi gubernur Sinaloa, yaitu Leopoldo Sánchez Celis. Karena kedekatannya dengan sang gubernur, sehingga Miguel menjadi ayah baptis dari sang anak gubernur, yaitu Rodolfo Sánchez. Setelah bertahun-tahun menjadi pengawal pribadi gubernur, Miguel bergabung dengan Pedro Aviles Pérez. Pada saat itu, Pérez merupakan salah satu orang terkuat dalam bisnis narkoba di Meksiko, khususnya Sinaloa. Pérez memanfaatkan kedekatannya Miguel dengan gubernur sebagai penghubung dengan para pejabat di Sinaloa. Dan Miguel pun memanfaatkan dirinya yang sebagai polisi dan pengawal pribadi gubernur agar mendapat perlindungan dari pemerintah. Pada akhir 1970-an, Miguel menyarankan kepada Pérez untuk memindahkan pusat operasinya ke Guadalajara. Guadalajara merupakan kota yang terletak di barat Meksiko dan menjadi kota terbesar kedua di Meksiko. Pérez pun menyetujui saran Miguel itu dan akhirnya dia memindahkan pusat operasinya dari Sinaloa ke Guadalajara. Namun sayangnya pada 15 September 1978, Pérez tertembak setelah baku tembak dengan polisi. Setelah kematian Pérez, Miguel pun menjadi pemimpin bisnis di Guadalajara. Miguel ditemani oleh Rafael Caro Quintero dan Ernesto Fonseca Carrillo atau yang lebih dikenal dengan Don Neto. Untuk membangun bisnis di Guadalajara, mereka juga menjalin kerjasama dengan komandan DIFS, yaitu Juan José Moreno atau El Azul. DIFS adalah Direktorat Keamanan Federal. Jadi tujuan Miguel adalah agar dirinya mendapat perlindungan politik yang diperlukan untuk beroperasi. Mereka memulai bisnis dengan menciptakan ladang ganja Sinsemilla. Ganja Sinsemilla adalah ganja tanpa biji yang diciptakan oleh Rafa Caro Quintero. Mereka menanam ganja itu di sebuah gurun yang berada di daerah Chihuahua, Meksiko. Dan ladang itu diberi nama Rancho Buffalo dengan luas sebesar 2.500 hektar. Setelah sukses dengan ganja tanpa biji, pada tahun 1984, Miguel memperluas bisnisnya dengan merambah ke kokain yang saat itu dikuasai kartel Kolombia seperti kartel Cali dan Pablo Escobar. Miguel bersepakat dengan kartel Cali dan Pablo Escobar untuk mengangkut barang mereka menuju ke Amerika Serikat melalui kartel Guadalajara. Miguel juga mengajak Plaza atau cabang untuk bergabung dalam kartel Guadalajara. Pada saat itu ada kartel Tijuana yang dipimpin oleh Benjamin Arellano Félix, kartel Juárez dipimpin oleh Amado Carrillo Fuentes dan Pablo Acosta. Kartel Sinaloa dipimpin oleh Héctor Palma dan Joaquín Guzmán atau El Chapo. Dan Miguel juga bekerja sama dengan Juan Mata Ballesteros yang merupakan seorang pengedar narkoba asal Honduras yang menjadi penghubung antara kartel Meksiko dengan kartel Kolombia. Pada November 1984, DIM melakukan operasi Pedrino yang bertujuan untuk menangkap para anggota kartel Guadalajara. DIM merupakan sebuah lembaga penegak hukum Amerika yang bertugas memerangi penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba.
Operasi ini dipimpin oleh agen Enrique Kiki Camarena. Kiki sudah lama menyelidiki kartel Guadalajara, dan pada akhirnya Kiki menemukan perkebunan ganja Rancho Buffalo. Kiki dan DIE membakar dan memusnahkan ladang ganja yang luasnya sebesar 2.500 hektar itu. Lalu setelah 3 bulan kejadian itu, pada tanggal 7 Februari 1985, agen Kiki Camarena diculik. Kiki disiksa dan dibunuh, lalu jasadnya dibuang di sebuah perkebunan di daerah Michoacán. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Kiki meninggal karena tengkoraknya dilubangi dengan bor dan dia disuntik dengan obat-obatan adrenalin agar tubuhnya tetap terjaga selama penyiksaan dan interogasi. Kematian Kiki sangat membuat DIE marah. Sampai akhirnya, DIE membentuk unit khusus dan dibantu oleh aparat Meksiko untuk menangkap dan menyelidiki kasus itu. Miguel, Rafa, dan Doneto menjadi orang yang sangat dicari mereka. Hingga pada akhirnya, Rafa Caro Quintero tertangkap pada 4 April 1985 dan Doneto pada 7 April 1985. Sedangkan Felix Gallardo masih berusaha bersembunyi dibantu oleh DFS dan para pejabat-pejabat negara yang sudah dibayar dia. Setelah 4 tahun bersembunyi, akhirnya Miguel tertangkap pada 8 April 1989 dan dia didakwa oleh pihak berwenang Meksiko dan Amerika Serikat dengan penculikan dan pembunuhan Kiki Camarena serta pemerasan, penyelundupan narkoba, dan berbagai kejahatan kekerasannya. Miguel divonis hukuman penjara selama 37 tahun. Ia menjalani hukuman di penjara maksimum Altiplano, Meksiko.